Shalom para gembala dan leader FAB Pro. Kali ini kita akan belajar mengenai materi regenerasi pemimpin. Nah, regenerasi pemimpin dalam konteks komunitas FA adalah mempersiapkan dan mengembangkan pemimpin baru melalui komunitas FA itu sendiri. Menarik di sini akan kita bahas. Mengapa kita perlu yang namanya regenerasi pemimpin? Sebab dalam sebuah komunitas FA yang terus berkembang, regenerasi pemimpin itu sangat diperlukan agar FA ini bisa tetap bergerak dengan relevan dan bergerak dengan fleksibel. Sebab pertumbuhan FA itu sangat-sangat ditopang oleh yang namanya ketika FA ini mempunyai pemimpin-pemimpin baru. Kegerakan dalam sebuah FA dengan lahirnya pemimpin baru yang cinta Tuhan, FA ini akan mampu bergerak dan siap untuk diutus melayani jiwa-jiwa kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Ada satu statement yang perlu kita ingat bersama. Regenerasi bukan berarti lahirnya pemimpin baru dan lengsernya pemimpin lama. Saya ulangi, regenerasi bukan berarti lahirnya pemimpin baru dan lengsernya pemimpin yang lama. Ini pola pikir yang salah, yang tidak boleh ada dalam benak kita. Kita nggak boleh berpuas diri ketika sudah berhasil melahirkan seorang pemimpin baru. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang lama, engkau akan tetap dipakai Tuhan. Pekerjaanmu, tugasmu, pelayananmu tidak berhenti sampai di situ. Engkau akan terus dipakai Tuhan dan akan terus melahirkan, meregenerasi pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan sederhana di awal materi ini bahwa perlunya regenerasi dalam FA. Saya mencatat ada dua hal. Yang pertama adalah regenerasi dalam FA itu perlu untuk mengatasi keterbatasan kemampuan manusia. Maksudnya bagaimana? Seorang pemimpin itu juga seorang manusia biasa. Mereka punya banyak yang namanya keterbatasan. Baik itu keterbatasan dalam usia, keterbatasan dalam waktu, serta keterbatasan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu atau kesempatan-kesempatan yang ada. Musa hanya punya waktu 40 tahun untuk memimpin banyak bangsa Israel. Kemudian Musa meregenerasikan kepemimpinannya kepada Yosua. Daud, contoh berikutnya. Daud tidak punya kesempatan membangun bait suci. Namun dia berhasil meregenerasi kepada Salomo yang akhirnya melanjutkan pembangunan bait Allah. 3,5 tahun adalah waktu kesempatan buat Tuhan Yesus melayani di bumi. Waktu kesempatan Tuhan Yesus untuk mendidik dan meregenerasikan pelayanannya kepada murid-muridnya. Setelah 3,5 tahun itu, murid-murid Yesus sendiri yang melanjutkan pelayanannya ke seluruh penjuru bumi, termasuk sampai kepada saya dan saudara hari ini. Kita melayani bersama-sama di sini karena kita adalah hasil regenerasi dari Kristus itu sendiri. Alasan yang kedua, multiplikasi. Kalau kita mau pelayanan FA ini terus berkembang, kita harus multiplikasi. Kita harus melayani lebih banyak orang. Kenapa? Karena akan lebih banyak dampak yang bisa kita sebarkan. Lebih banyak jiwa-jiwa yang bisa kita layani dengan adanya multiplikasi. Nah, multiplikasi kuncinya adalah regenerasi pemimpin. Sehingga yang namanya regenerasi pemimpin dalam sebuah komunitas FA itu menjadi faktor yang sangat krusial, yang sangat dibutuhkan untuk FA itu bisa bermultiplikasi dan bisa berdampak lebih luas lagi bagi jiwa-jiwa. Berikutnya adalah siapa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baru dalam komunitas FA. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, mereka yang punya hati untuk melayani. Nah, pilihlah orang yang punya kerinduan untuk kenal Tuhan secara pribadi. Caranya bagaimana? Cukup mudah loh. Kita lihat saja orang-orang yang
mereka-mereka yang hidupnya itu selalu berusaha untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti hidupnya selalu benar loh ya, tapi mereka yang selalu terus mengupayakan. Ketika ada pilihan-pilihan dalam hidupnya mereka selalu memilih apa yang benar, bukan pilih jalan pintas. Ini adalah tanda awal mereka-mereka yang punya hati untuk melayani. Nah, yang kedua, mereka yang punya waktu untuk melayani. Jadi orang yang punya waktu, orang yang mau memberikan waktunya untuk sebuah pelayanan, pilihlah orang-orang seperti ini. Karena dengan tidak lain adalah orang ini menunjukkan mereka mempunyai sebuah komitmen terhadap sebuah tanggung jawab. Di Lukas 5 ayat yang ke-11 berkata, dan sesudah mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi memang keputusan untuk melayani itu butuh disertai dengan komitmen dalam menyediakan waktu. Jadi yang pertama punya hati, yang kedua punya waktu, yang ketiga adalah mereka-mereka yang mau dibentuk dan mau diubahkan. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, 12 murid yang pertama itu, nggak semua dari mereka loh punya latar belakang yang baik. Ingat, ketika kita melihat anak-anak anggota-anggota FA kita, mungkin tidak semua latar belakangnya itu baik. Tetapi pakailah filter-filter yang tadi itu. Ada 3 filter tadi itu, punya hati, punya waktu, dan mereka yang punya hati yang mau diubahkan, hati yang mau untuk dibentuk. Mereka bukan orang yang sempurna, sama murid-murid Tuhan Yesus juga bukan orang yang sempurna, tapi mereka orang-orang yang punya hati mau dibentuk, punya hati yang mau diubahkan. Nah, di Lukas 5 ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, anggota FA ketika mereka punya keterbukaan untuk berani bercerita, ini adalah bibit-bibit awal hati yang mau diubahkan, hati yang mau dibentuk. Anggota FA yang ketika Anda berikan tugas dan tanggung jawab, sederhana pun sekali, mereka nggak ngeles, mereka mau peduli, mereka mau direpoti dalam tanda kutip. Ini juga adalah bibit dari hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubahkan. Anggota FA yang ketika kita menegurnya, ketika mungkin mereka sedang melenceng jalannya, mereka membuka hatinya, menerima teguran itu dengan baik, dan mereka nggak ngelawan, tapi merenungkannya dan akhirnya berubah. Pilihlah orang-orang yang seperti ini, punya hati, punya waktu, dan mau dibentuk, mau diubahkan. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mempersiapkan regenerasi pemimpin dalam komunitas FA? Saya mencatat ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama, lakukan dengan terencana, bukan dengan dadakan. Ingat, Tuhan Yesus pun melakukannya dengan sangat terencana. Nanti teman-teman bisa baca di Lukas 6 ayat 12 sampai ke 16. Nah, banyak pemimpin seringkali itu terlambat loh untuk melakukan regenerasi, sehingga akibatnya pelayanannya, komunitas FA yang dipimpin bukan malah increase, tapi malah decline, malah turun. Akibatnya malah terjadi degenerasi. Nah, ini yang sangat kita ingin untuk hindari, teman-teman. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk membangun keakraban tadi, untuk saling mempersiapkan, saling memperhatikan, saling berbagi, saling memberi, itu akan tambah sulit. Sehingga akibatnya banyak anggota yang akan terlepas. Sebab itu jangan pernah takut seorang gembala untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinan, leadershipnya ini. Karena Tuhan akan terus memakai kita kok untuk terus menggembalakan, menjangkau, terus membibit, melahirkan generasi pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan akan terus pakai kita ketika kita berani untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kita. Jangan menunggu seorang leader yang kita sedang bibit, yang sedang kita kader untuk sampai benar-benar 100% siap. Tidak akan pernah siap, teman-teman.
bentuklah mereka sampai mereka dalam tanda kutip cukup siap, sehingga mereka punya ruang untuk belajar dalam penggembalaan di FA. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan pemimpin, yaitu dengan mentoring dengan teladan. Nah, teladan ini juga jadi kunci. Jadi mentor yang memimpin, yang memuridkan dengan teladan, berikan waktu-waktu yang berkualitas buat mereka, dan turunkan sebuah legacy. Turunkan sebuah legacy. Orang yang kita pilih akan bersedia untuk mau diajar, untuk mau dibentuk ketika mereka melihat teladan yang kita kerjakan. Ketika mereka melihat bahwa hidup kita juga hidup di dalam Kristus, hidup di dalam takut akan Allah, dan itu tercermin dari setiap teladan hidup kita. Mereka akan punya hati yang sukarela untuk mau approach dengan kita, mau ikut dengan kita. Ketika Yesus membapai murid-muridnya, Ia sendiri juga dibapai dari surga oleh Allah Bapa. Sehingga hatinya Tuhan Yesus itu selalu engage dengan Allah Bapa di surga. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Ini teladan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Leader-leader FA yang berkualitas akan lahir dari seorang gembala FA yang berkualitas. Catat dan ingat baik-baik, teman-teman. Poin yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan pemimpin di FA kita, yaitu dengan memberi mereka kesempatan. Saya highlight kata-kata kesempatan. Seringkali supaya leader itu bisa berkembang, pemimpin itu bisa lahir dalam sebuah FA, gembala harus belajar memberikan kesempatan. Nah, saya ada tips nih. Ada 4 tahapan dalam proses pembibitan, pembentukan, kaderisasi pemimpin dalam FA. Ada 4 tahapan. Tahap yang pertama dikatakan adalah I do, you see. Saya melakukan, kamu melihat. Contoh sederhananya, pemimpin membawakan materi dalam FA, sharing dalam FA. Leadernya yang sedang dibibit melihat, memperhatikan apa saja sih, seperti apa sih caranya. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, I do, you help. Saya melakukan, kamu membantu. Jadi ketika tadi selesai pemimpin gembala itu menyampaikan firman, diberi kesempatan untuk leadernya, ayo ditambahin sharingnya, ayo ditambahin kesaksiannya yang relate dengan apa yang sedang di-sharingkan. Nah, ini tahap yang kedua. Jadi gembala melakukan, leader-leadernya mulai membantu. Tahap yang ketiga, you do, I help. Kamu melakukan, saya yang bantu. Jadi gantian di sini. Pemimpin meminta untuk leader tadi yang untuk membawakan materinya. Nanti gembalanya yang akan membackup, membantu. Ada bagian-bagian yang kurangkah? Ada poin-poin yang belum tersampaikan? Nah, di situ gembala bisa masuk. Lalu tahapan yang keempat, you do, I see. Kamu melakukan, saya melihat atau saya memperhatikan. Jadi benar-benar penuh nih kesempatannya diberikan kepada leader tadi untuk membawakan materi FA itu sendiri. Dan pemimpin yaitu gembala memperhatikan. Dan nanti pada akhirnya mengevaluasi, memberikan review yang membangun. Itu adalah tahapan yang secara sederhana, secara praktis dapat kita kerjakan dalam komunitas FA kita, di mana kita bisa mulai mempersiapkan yang namanya regenerasi pemimpin. Berikutnya adalah kapan waktu yang tepat untuk regenerasi. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat kita selama ini. Yang pertama, ketika kita masih punya kesempatan untuk mengawasi mereka. Beberapa kali Yesus mengutus ke-12 muridnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi, Tuhan Yesus sudah mengutus mereka. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Di ayat yang lain, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Tuhan masih punya kesempatan untuk mengawasi mereka, untuk melihat mereka. Jangan berpikir bahwa regenerasi baru diperlukan saat nanti anggota FA kita sudah banyak. Terlambat, teman-teman. Semakin banyak anggota FA, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk membimbing mereka, untuk mempersiapkan mereka. Persiapkan calon pemimpin sejak awal. Bahkan mungkin ketika anggota FA-mu baru 3 orang, 5 orang, siapkan dari awal. Cari siapa-siapa mereka yang punya bibit itu. Doakan. Kita sudah belajar tadi di poin sebelumnya bagaimana kita untuk mencari bibit-bibit kaderisasi pemimpin nanti. Sehingga pada saatnya nanti ketika anggota FA itu sudah banyak, kita sudah siap dengan calon-calon leader, calon-calon pemimpin baru. Multiplikasi bisa terjadi kapanpun. Ketika Tuhan berkata, go, kita akan siap. Ketika diutus, mereka akan juga sudah siap. Yang kedua, kapan waktunya untuk regenerasi? Ketika para calon leader ini, calon pemimpin ini, sudah dalam tanda kutip cukup siap menerima sebuah tanggung jawab. Ketika Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Tapi Yesus menemui dulu murid-muridnya. Apa tujuannya? Yesus bertemu mereka secara pribadi, berjumpa secara pribadi kepada mereka, dan meneguhkan hati mereka, meneguhkan keyakinan mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus mengutus mereka, memberi tanggung jawab pelayanan, agar mereka menjadi saksi kebangkitannya bagi semua orang. So, para gembala, para leader-leader JFA, jangan mengerjakan atau menyelesaikan semua masalah oleh engkau sendiri. Engkau akan overwhelm, kewalahan. Tapi belajarlah untuk membagi tanggung jawab dengan calon-calon leader yang ada. Delegasikan sebagian tugas, sebagian tanggung jawab, itu agar calon pemimpin mempunyai rasa memiliki dan mempunyai rasa bertanggung jawab akan setiap komunitas FA yang sedang kita gembalakan itu. So, regenerasi pemimpin bukan berarti pensiun dalam melayani. Tapi Tuhan akan memakai pemimpin baru, dan Tuhan juga nggak akan melupakan kok pemimpin-pemimpin yang lama. Dia akan tetap pakai pemimpin-pemimpin yang lama untuk terus melahirkan meregenerasi kepemimpinan yang baru dalam sebuah komunitas FA yang Tuhan sudah percayakan bagi Anda untuk digembalakan. Terima kasih, shalom, dan terus menggembalakan domba-domba Allah bagi kemuliaan Allah.